Oke guys, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di YouTube channel saya, Joshua FB. Jadi pada kesempatan kali ini, saya beserta kedua teman saya, yaitu Adinda Herlia dan Rada Alfatania. Kami bertiga akan menjelaskan mengenai karakteristik hukum represif, otonom, dan responsif plus hukum progresif. Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk mengklik tombol like, comment, share, and subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys. Dan langsung saja kita ke videonya. Guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum represif. Hukum represif adalah hukum yang mengabdi kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif. Kekuasaan yang memerintah adalah represif bila mana ia kurang memperhatikan kepentingan rakyat yang diperintahkan, artinya bila mana ia cenderung untuk tidak memperdulikan kepentingan tersebut atau menolak legitimasinya. Meskipun represif seringkali berbentuk penindasan dan pemaksaan yang terang-terangan, pemaksaan sendiri bukanlah merupakan ciri yang menentukan bagi sifat represif, melainkan diajukannya atau diterlantarkannya kepentingan rakyat. Mengenai perbedaan antara represi dengan pemaksaan, pertama, tidak semua pemaksaan adalah represif. Kedua, represi tidak perlu memaksa. Perhatian paling utama hukum represif adalah dengan dipeliharanya atau diterapkannya tata tertib, ketenangan umum, pertahanan otoritas, dan penyelesaian pertikaian. Meskipun hukum represif dihubungkan dengan kekuasaan, namun ia tidak boleh dilihat sebagai suatu tanda dari kekuasaan atau dari kekuasaan yang kuat. Nonet dan Zelnick menyebutkan beberapa bentuk dalam mana represi dapat memanifestasikan dirinya. Yang satu adalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengetahui tuntutan umum. Yang lain adalah pemerintah yang melampaui batas. Suatu bentuk lain lagi adalah kebijakan umum yang berat sebelah, yang sering kali dipercontohkan pembaruan kota-kota dan kebijakan pengembangan ekonomi dalam program pemerintah tidak mempunyai sarana untuk memenuhi ataupun memperlihatkan lingkup kepentingan individual dan kelompok yang dipengaruhinya. Ciri-ciri umum dari hukum represif. Yang pertama, institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik. Hukum diidentifikasikan dengan negara dan tunduk kepada raison d'etat. 2. Perspektif resmi mendominasi segalanya. Penguasa cenderung untuk mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat. Ketiga, kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan di mana mereka dapat memperoleh perlindungan dan cobaan atas keluhan-keluhannya apabila keadaan semacam itu memang adalah terbatas. 4. Badan-badan pengawas khusus seperti polisi misalnya menjadi pusat kekuasaan yang bebas. 5. Suatu rezim hukum merangkap melembagakan keadilan keras dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola subordinasi sosial. 6. Hukum dan otoritas resmi dipergunakan untuk menegakkan konformitas kebudayaan. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya, Rada Alfatania, akan menjelaskan mengenai materi tentang hukum otonom. Hukum otonom berorientasi kepada mengawasi kekuasaan represif. Dalam arti ini, hukum otonom merupakan antitese dari hukum represif dalam cara yang sama seperti kekuasaan oleh hukum, yaitu hukum hanya sebagai suatu sarana untuk memerintah berhubungan dengan kekuasaan berdasarkan hukum. Hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial empiris dari kekuasaan berdasar hukum realitas-realitas institusional dalam mana cita-cita ini disejawatahkan, yaitu potensi-potensi khusus institusi-institusi ini untuk memberikan sumbangan kepada kepantasan dalam kehidupan sosial, tetapi juga limitasi-limitasinya. Sifat-sifat paling penting dari hukum otonom adalah 1.
penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Yang kedua, terdapat pengadilan yang dapat didatangi secara bebas, yang tidak dapat dimanipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi, serta bebas daripadanya, dan yang memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili pelanggar hukum, baik oleh para pejabat umum maupun oleh individu-individu swasta. Sebuah prinsip penting dari hukum otonom adalah terpisahnya dari politik. Ahli-ahli hukum dan pengadilan adalah spesialis dalam menafsirkan dan menetapkan hukum. Namun, isi substantif hukum tidak ditentukan oleh mereka, melainkan oleh hasil dari tradisi atau keputusan politik. Hukum otonom menunjukkan 3 kelemahan khas yang sama sekali membatasi potensial hukum untuk memberi sumbangan kepada keadilan sosial. Yang pertama, perhatian yang terlalu besar terhadap aturan-aturan dan kebatasan prosedural mendorong suatu konsep yang sempit tentang peranan hukum. Mematuhi aturan-aturan dengan ketat dilihat sebagai suatu tujuan tersendiri dan hukum menjadi terlepas dari tujuan. Hasilnya adalah legalisme dan formalisme birokrasi. Yang kedua, keadilan prosedural dapat menjadi pengganti keadilan substantif. Yang ketiga, penekanan atas kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai suatu sarana kontrol sosial. Ia mengembangkan suatu mentalitas hukum dan tata tertib di antara rakyat, dan ia mendorong ahli-ahli hukum untuk mengadopsi suatu sikap yang konservatif. Kelemahan-kelemahan ini akan menghambat realisasi kekuasaan secara benar berdasarkan hukum yang dicita-citakan. Namun demikian, hukum otonom mengandung suatu potensi untuk perkembangan lebih lanjut dengan mana kelemahan-kelemahan ini akan dapat diatasi. Hai guys, pada kesempatan kali ini saya Adinda Herlia akan menjelaskan materi tentang sifat responsif. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. Nonet dan Selznick menunjuk kepada dilema yang pelik di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-prosedur dan cara-cara bekerja yang membedakannya dari institusi-institusi lain. Keterbukaan yang sempurna akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya. Akan tetapi akan tidak lagi mengandung arti khusus, dan aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan di dalam lingkungan sosial. Namun, akan tidak lagi merupakan suatu sumbangan yang khusus kepada masalah-masalah sosial. Konsep hukum responsif melihat suatu pemecah untuk dilema ini, mencoba untuk mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas. Jawaban dari hukum responsif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru. Apakah yang menjadi kriteria seleksinya? Tidak lain daripada kekuasaan berdasar hukum yang dicita-citakan, tetapi sekarang tidak lagi diartikan sebagai kepantasan prosedural formal, melainkan sebagai reduksi secara progresif dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Jadi, hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan ia memperluasnya untuk mencakup keadilan substantif. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah, yang pertama itu pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan. Yang kedua itu B, pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanan pada peranan tujuan di dalam hukum. Nonet dan Selznick bicara tentang kedaulatan tujuan. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan-tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Hukum yang purposif adalah berorientasi kepada hasil dan dengan demikian membelok dengan tajam dari gambaran tentang keadilan yang terikat pada konsekuensi. Menurut Nonet dan Selznick, penerimaan maksud memerlukan penyatuan otoritas.
hukum, dan kemauan politik. Jika maksud menunjuk kepada fungsi dari pemerintah, maka kerakyatan menunjuk kepada peranan yang sangat menentukan dari partisipasi rakyat dalam hukum dan pemerintahan, serta nilai terakhir yang dipertaruhkan, yaitu tercapainya suatu komunitas politik yang berbudaya yang tidak menolak masalah-masalah kemanusiaan dan dalam mana ada tempat bagi semua. Norma kerakyatan dapat diartikan sebagai pernyataan hukum dari suatu etika yang menghormati manusia sebagai nilai yang paling tinggi bagi kehidupan politik dalam dunia modern. Norma kerakyatan. Pertama, membedakan hukum responsif dari hukum represif dengan memaksakan adanya penampungan bagi kepentingan-kepentingan manusiawi dari mereka yang diperintah. Kedua, ia membedakan hukum responsif dari hukum otonom dengan memperlunak tuntutan tentang kepatuhan kepada aturan-aturan dan mengikuti saluran-saluran prosedural yang telah ditetapkan, dan dengan sikapnya yang lebih menyukai pendekatan integrasi kepada problem-problem penyelewengan, ketidakpatuhan, dan konflik. Ketiga, norma kerakyatan menuntut cara-cara partisipasi dalam pembuatan keputusan. Salah satu aspek dari penampungan kepentingan manusiawi yang bermacam-macam adalah penolakan hukum responsif atas moralitas hukum. Nonet dan Selznick berbicara tentang mengatasi parochialisme dan moralitas komunal. Ekspansi dari partisipasi akan menunjang perkembangan dan implementasinya dari tata tertib umum. Pada waktu yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh Nonet dan Selznick, partisipasi yang diperluas tidak cukup apabila hal ini tidak berjalan bersama-sama dengan suatu usaha kebijakan pemerintah yang efektif. Itu akan dapat mengakibatkan suatu situasi dalam mana masalah-masalah umum akan diperintah oleh kelompok-kelompok kepentingan yang kuat dan terorganisasi dengan baik. Mungkin kita dapat mengatakan bahwa tanpa partisipasi, pemerintah dan administrasi akan menjadi represif, dan tanpa pemerintahan yang baik, maka partisipasi akan menjurus kepada pemerintahan oleh kepentingan-kepentingan dari pihak yang kuat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hukum progresif. Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Itu menurut Sacipto Raharjo. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Dalam satu dekade terakhir, berulang-ulang Prof. Sacipto menyebutkan suatu hal penting, bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan manusia. Berulang kali Prof. Sacipto mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya. Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik. Dengan demikian, hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral. Yang kedua, hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Maka sebagai konsekuensinya, hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu, hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan. Yang ketiga, hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekaden dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif. Yang terakhir, hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya. Oke guys, sekian dari penjelasan dari kami bertiga. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk mengklik like, Comment, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian. Stay safe guys. Bye.